Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Safia Savitri. Di sini, alhamdulillah kita di Investor Story Instagram itu udah di episode 6. Ternyata udah banyak ya episodenya sampai episode 6 nih. Kebetulan malam ini kita bakalan ngomong tentang story, ngobrolin seputar Presiden, di mana ini kita udah ditemenin sama Mas Reza dan Mas Baby. Itu Mas Reza dari Ivo dan Mas Baby salah satu investor juga, investor Ivo, yang bakalan nemenin kita buat ngobrol-ngobrol malam ini. Oke, sebelumnya ngasih informasi dulu nih. Suara saya udah bagus kan, Mas? Oke kan? Masih bergema, Mbak? Masih gema ya? Tunggu deh. Nggak putus-putus tapi kan? Enggak. Oke, sip, udah jelas. Udah. Lanjut aja ya. Mau ngasih tahu nih, Bursa Bengkulu, IDX Bengkulu itu punya program di hari Senin dan hari Rabu. Itu kita bakalan ngadain live Instagram tuh di Instagramnya IDX Bengkulu. Dimana biasanya itu hari Senin kita ngadain kegiatan live Instagram itu seputar market update. Misalnya kayak di hari itu gimana sih kondisi market, biasanya malam di Seninnya itu kita bahas. Terus di hari Kamis di malamnya kita bakalan bahas seputar investor story. Jadi nanti bakalan bincang-bincang sama narasumber dari beberapa kalangan mengenai bagaimana sih pengalaman mereka di pasar modal atau pengalaman mereka sebagai seorang investor. Terus buat teman-teman yang belum tahu, IDX Bengkulu itu sekarang masih WFH ya. Kita masih WFH ya Mas untuk di minggu ini. Insya Allah di minggu depan itu kita udah mulai ada masuk WFO. Tapi di hari Senin sama hari Rabu aja itu ngikut jam kerja. Buat teman-teman yang nantinya setelah live Instagram ini punya pertanyaan lebih bisa juga ke kantor. Gitu kita kantornya ada di Jalan Hasan nomor 18 itu di Tanah Patah, pas banget di samping Indomaret kalau nggak salah. Nah itu nanti teman-teman yang punya pertanyaan lebih setelah live ini bisa langsung ke kantor sesuai jam kerja kita waktu WFO ya Mas ya. Oh iya, nanti juga di akhir sesi kita bakal ngadain tanya jawab nih buat teman-teman dari yang nonton. Kalau misalnya punya pertanyaan yang mengganjal nih, nanti bisa ditanyain waktu di sesi tanya jawab dan kita bakal milih 3 orang dengan pertanyaan paling menarik itu bakalan dapat door prize Mas, bakalan dapat top up e-wallet itu sebesar 25.000. Nanti buat teman-teman pokoknya harus antusias deh buat nonton. Kebetulan malam ini kita ditemenin sama Mas Reza dan Mas Baby. Mas Reza ini salah satu mitra IDX Bengkulu yaitu di Indo Premier Sekuritas. Kebetulan kantornya juga berada di satu kantor nih kebetulan sama IDX Bengkulu. Jadi kalau misalnya setelah ini bakal ada pertanyaan lebih atau mau buka akun nih, buka akun saham atau nanya-nanya lebih ke Mas Rezanya nanti bisa juga ke kantor. Uh, Kita langsung aja malam ini kita bakalan ngebahas investor story ngobrolin seputar dividen. Sebelumnya buat teman-teman gimana nih? Udah pada tahu belum dividen itu apa? Kalau misalnya buat investor yang udah punya akun saham nih pasti familiar banget dengan yang namanya dividen. Uta jelasin dikit, sebenarnya dividen itu sama dengan pembagian hasil ya Mas ya. Pembagian keuntungan atas pembagian keuntungan dari perusahaan pada periode tertentu, di mana yang apa namanya itu, di mana pembagian hasil ini
biasanya dibicarakan di rapat RUPS. Jadi nanti pemegang saham lalu juga inter dari perusahaan itu mereka melakukan rapat RUPS untuk menentukan dividen akan dibagikan atau tidak dan sebagainya. Lalu untuk keuntungan dan kelebihan itu kalau menurut Okta, kebetulan Okta juga sebagai seorang investor nih sekarang, masih KSPM juga, kelompok studi pasar modal juga. Kalau misalnya menurut Okta, keuntungan dari dividen itu salah satunya nih Mas ya, menjadi daya tarik kita sebagai investor ini mau membeli saham mereka. Jadi kayak kita tuh berpikirnya kalau misalnya dividennya perusahaan tersebut membagikan dividen itu sentimen-sentimennya tuh kayak oh bakalan bagus nih perusahaan karena mereka membagikan dividen secara berkala karena biasanya kan membagikan dividen kan itu bagi hasil tuh pasti mereka dalam pikiran kita mereka pasti untung nih kalau misalnya mereka membagikan dividen. Lalu siapa aja sih yang berhak menerima dividen? Nah, dividen ini akan diberikan kepada orang-orang yang memiliki saham di perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya Okta atau Mas Feby punya saham menjadi investor atau punya saham di PT Telkom misalnya nih. Nah nanti kalau misalnya Telkom membagikan dividen itu Okta sama Mas Feby dapat dividennya karena Okta sama Mas Feby udah kecantum nih sebagai daftar sebagai penerima dividen karena Okta sama Mas Feby itu punya saham di PT Telkom misalnya seperti itu. Mungkin kalau misalnya dari Okta itu aja ya penjelasannya. Selanjutnya mungkin kita bakal membahas mengenai beberapa istilah lagi di dividen atau penjelasan lebih mengenai dividen nih dari Mas Reza karena biasanya Mas Reza nih yang paling tahu nih tentang dividen karena Mas Reza kan AB nih sebagai AB sebagai mitra IDX juga di Indo Premier Sekuritas. Jadi sama Mas Reza, Okta persilakan buat nyampein pemaparan atau memberikan informasi seputar dividen sama kita. Baik, terima kasih Mbak Okta. Sebelumnya juga terima kasih nih untuk Mas Dewi yang telah meluangkan waktu malam ini ya. Nah, sibuk nih biasanya kan, jadi meluangkan waktu untuk sharing sama kita. Ini Mas Febi ini adalah salah satu investor ya. Jadi banyak juga teman-teman ini Mas Febi berapa lama ini nih jadi investor gitu di grup banyak ya. Nanti juga perkenalan ya Mas. Terima kasih banyak nih Mas Febi dan meluangkan waktu sela-sela ngumpul sama keluarga. Terima kasih juga nih sama Mbak Okta dari ini dari Bursa Efek Indonesia. Jadi selamat malam juga untuk viewers ya. Jadi pada malam ini bahas tentang dividen. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Okta bahwa dividen itu adalah pembagian dividen. Yang paling urgent di sini adalah orang kebanyakan memikirkan bahwa kita mau dapat dividen itu harus menahan saham itu 1 tahun atau 2 tahun gitu. Sebenarnya itu adalah pemikiran yang salah. Khusus di pasar modal sendiri untuk mendapat dividen itu nggak susah ya. Kita hanya harus menahan 1 tahun saja dengan time date date-nya, kumulatif date sama expired date-nya. Makanya jadi teman-teman kalau misalkan mau dapat dividen itu harus mengetahui ini tanggal come date dan ex date-nya. Orang sering bilang come date dan ex date. Nah, jadi benar kata Mbak Okta tadi bahwa kita sebagai investor ketika perusahaan itu laba, biasanya laba ini dia akan diakumulasikan dalam satu kerja ya. Nah, kemudian dividen ini akan ditentukan saat RUPS, rapat pemegang saham. Apakah setiap perusahaan itu akan membagikan dividen? Belum tentu. Jadi keputusannya ada di RUPS-nya. Ya, apakah perusahaan yang untung pasti bagi dividen itu juga belum tentu. Jadi nanti keputusannya ada di RUPS dan
beberapa perusahaan bisa dilihat historisnya dia bagi dividen atau tidak. Nanti bisa dicek ya, di aplikasi itu ada semuanya. Nah, kita berbicara masalah bagaimana sih cara untuk mendapatkan dividen ini. Jadi dividen ini tadi sudah kita jelaskan bahwa kalau mau dapat dividen kita harus beli sebelum ex date sebelum come date atau saat come date. Kemudian kalau mau jual itu saat ex date atau setelah ex date. Jadi biasanya rentang tanggal come date sama ex date ini hanya satu malam. Biasanya misalkan tanggal 11, tanggal 12. Jadi kalau teman-teman mau dapat dividen hanya nahan satu malam. Enaknya di situ bertransaksi untuk dapat bagi hasil di pasar modal. Gitu ya. Jadi itu yang kita ketahui dulu. Jadi teman-teman kalau mau dapat dividennya, teman-teman harus beli saat atau sebelum come date. Dan kalau mau jual ya saat come date atau setelah come date. Itu sih untuk melihat untuk mendapatkan dividennya. Jadi harus paham itu dulu. Itu sih mungkin Mbak Okta terkait masalah dividen tadi. Oke, bagus banget nih. Thank you banget nih Mas Firza udah jelasin kita gimana sih beli. Harus tahu nih tanggal-tanggalnya buat pembelian dividen. Terus aku mau sama ke Mas Febi dulu nih sebagai seorang investor nih. Gimana sih menurut Mas Febi mengenai pengalaman Mas Febi selama berinvestasi dan alasan nih mengapa berinvestasi saham? Malam Mas Reza, malam Mbak Okta. Awalnya sih teman saya ini awalnya teman di kantor ini cerita dia pulang dari OJK atau dia pulang dari Bank Indonesia, dia selalu cerita kan, Mas beli saham mas beli saham dong. Saya nggak kenal dulu kan, nggak pernah gitu. Tetapi akhir-akhirnya saya coba daftar, saya ikut sekolah modal awalnya. Saya lalu Mohon maaf nih Mas Febi, suaranya kurang jelas nih. Dengar Pak? Halo? Oke. Udah agak kencengan Mas. Udah agak lumayan sih. Awalnya itu saya ikut sekolah SPM, tapi sebelum daftar itu kan, SPM itu kan cukup 100.000 kemarin Mas Reza ya, Mas Reza sama Pak Bayu dulu ya. Nah, saya dengerin. Cuman setelah itu saya pikir ini asik juga gitu. Asik, kenapa saya bilang asik? Karena kapan lagi gitu kan kita kerja, tapi kita bisa mendapatkan pendapatan pasif, income pasifnya kan melalui dari pembelian saham itu. Ya saya coba tuh Mas, saya coba dengan modal berapa lot saya beli dulu. Awalnya loss, saya beli aja bilang Pak Bayu, ya udah mau tanam aja beli aja. Cuma saya nggak tahu rupanya pada saat itu harganya udah di pucuk, udah ketinggian. Tapi dari situ saya bisa belajar rupanya untuk di saham ini jangan asal beli gitu kan, kita harus tahu perusahaan apa bagus tidak gitu kan prospeknya. Walaupun setelah berapa bulan sahamnya naik kembali, ya kan, naik kembali. Nah, saya juga sempat menyesal, aduh kok kemarin kenapa saya jual gitu kan, harganya udah naik kembali. Itu aja untuk di awal Mbak ya, karena saya di pasar baru. Oke, kalau misalnya enggak, aku sebagai investor juga kadang nih masih salah beli gitu lah. Waktu beli itu rendah, ternyata masih rendah lagi, ataupun waktu jual nih ternyata masih bisa tinggi lagi, misalnya kayak gimana gitu rasanya. Itu aku juga udah ngerasain itu tuh, kan sebagai seorang itu biasanya sering banget tuh ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Kalau misalnya Okta nih boleh tahu Mas Febi, Mas Febi biasanya kalau misalnya untuk investasi itu lebih trading atau untuk saving, atau apa sih sebenarnya tujuan untuk investasi dari Mas Febi sendiri? Bisa diulangi Mbak Okta, bisa diulangi? Kalau misalnya tujuan dari investasi Mas Febi itu sendiri apa? Atau Mas Febi lebih ke trading ataupun lebih ke saving? Lebih untuk menyimpan ataupun untuk lebih ke trading ya Mas?
Kalau untuk saat ini untuk saham di Invest saya ada dua di Antam sama di PTPP. Tapi sisanya di porto saya untuk trading. Karena ngelihat gejolak seperti ini kan turun naik, saya nggak berani fokus semua modal itu saya simpan di invest kan, saya trading gitu. Tapi swing trading aja gitu kan, swing trading 3-4 hari saya jual gitu. Kalau Okta biasanya lebih ke ini mau untuk investing nih, tapi terkadang tergiur juga nih sama keadaan market. Terkadang juga kayak itu bagus juga di trading aja daripada di saving. Jadi kalau masih belum terlalu konsisten memilih antara trading ataupun saving nih. Terus kalau misalnya kan ini masih banyak nih yang belum tahu nih perbedaan saving ataupun perbedaan untuk trading itu apa. Ini bisa nih Mas Reza buat jelasin dikit nih apa sih beda antara saving sama trading. Bukan Mas? Ya. Jadi kalau berbicara masalah trading versus investing ya, jadi memang berbeda. Kalau saya sih menyebutnya itu hanya sebagai perilaku saja. Tadi mungkin kalau Mas Febi sistemnya ada yang investing dan ada yang trading, karena memang kan beliau kan sibuk dengan pekerjaannya. Punya kan ketika lagi kerja trading, beli saham, tiba-tiba ketika kerja nggak fokus karena takutnya harga turun lah gitu kan, kemudian tiba-tiba gimana gitu kan. Tapi sekarang gampang sih ya, karena sekarang ada robot ya, jadi walaupun kerja kita bisa masang dan robot tersebut. Jadi secara perilaku sih bedanya kalau trading dan investing. Biasanya kalau trading ya jual beli, sistemnya ngejar untung. Tapi ingat ya bahwa trading ini juga memiliki manfaat apa ya, dan efek samping, bahasanya kayak gitu kalau saya menyebutnya. Kalau trading sendiri ya kita jual beli ketika turun, ketika beli kemudian naik, jual dan sebagainya dan seperti itu. Namun satu, memang teman-teman ketika teman-teman ingin memutuskan menjadi trader, teman-teman harus menguasai emosional. Karena tadi yang disebutkan sama Mas Febi sama Mbak Ika bahwa kita tujuannya adalah trading gitu kan. Nah, orang yang trading, ketika tujuan trading, kita harus siap untuk cut loss, kemudian harus siap memasang keuntungan. Jadi jangan serakah, dan ketika turun ya kita harus siap rugi dan siap untung dong, kayak gitu sistemnya seperti itu. Jadi ya trading itu ya harus memang manajemennya harus kuat banget gitu ya, apalagi emosional, yang pasti emosional. Tadi mungkin disebutkan sama ketika jual tiba-tiba bisa naik lagi, atau misalkan lagi loss gitu tiba-tiba naiknya lebih tinggi, akhirnya itu kan ya sakit tapi tak berdarah gitu. Memang itu sebagai pengalaman yang ini yang paling penting. Sedangkan kalau investing sendiri biasanya dia lebih banyak ke lebih fokus ke jangka panjangnya. Kan saat ini kita umur 20, kemudian kita punya tahun di umur 30 nanti saya mau nikah nih. Nah ini persiapan di tahun 5 tahun ke depan. Investasi ini biasanya untuk jangka panjang, beli sekarang kemudian nanti dijual jangka panjang. Namun investing dan trading itu memang memiliki karakteristik yang berbeda dan pastinya memiliki strategi yang berbeda. Ya, kalau strategi untuk trading siap untung, siap rugi, siap cut loss, kemudian siap untuk EV gitu ya. Jadi jangan cuma siap untung doang gitu kan, tapi ketika rugi nggak mau gitu. Kemudian kalau investing ya biasanya dia berjalan. Tapi ada yang menarik di sini. Kalau saya sih nggak lebih saya nggak dua-duanya. Kalau tadi Mas mungkin ada yang trading, kemudian ada yang investing. Kalau saya nggak, kalau saya cari aman. Intinya sih kalau saham masih rugi ya udah saya tahan gitu. Jadinya investing. Padahal tujuannya adalah trading. Tapi ketika misalkan trading, jadi harga loss gitu, ya jadinya investing. Karena saya tahan dulu. Karena saya cari aman deh gitu. Ketika dia naik, ketika udah untung ya udah saya jual, misalkan 2% udahlah, saya nggak pikir sampai 10%, yang penting udah untung 3%, 2% udah saya jual, kayak gitu ya. Jadi saya kaum yang di tengah-tengahnya, trading bukan investing. Jadi memang itu ya. Jadi teman-teman harus menentukan tujuan dulu, kira-kira atau investing, dan setiap
perilaku itu memiliki strategi masing-masing. Apalagi mau trading. Jadi trading itu memang harus kenalan banget dengan teknikal, dengan pasar dan sebagainya. Jadi strateginya memang berbeda-beda gitu. Itu bedakan investing dan trading, Mbak Okta. Oke, tadi Mas Reza udah ngomongin strategi investasi nih. Kalau misalnya Okta kan kalau pas masih kuliah tuh strategi informasinya kan apa namanya strategi investasi itu masih ke trading nih, lebih ke trading terus lebih ke setiap hari tuh harus mantau pasar nih Mas. Pokoknya harus lihat pasar. Ada waktu kosong dikit tuh harus lihat nih keadaan pasar kayak gimana nih. Pokoknya masih menggebu banget deh masalah ngeliat pasar tuh gimana sih pergerakan pasar di hari itu. Itu kalau misalnya waktu marketing. Terus sambil jauh waktu udah mulai jalan lagi, udah mulai tahu nih mau lebih ke saving atau lebih ke trading. Jadi kalau misalnya lebih ke emosionalnya harus lebih dijaga banget ya Mas kalau misalnya mau saving atau mau trading. Ini kalau misalnya ngomongin strategi investasi nih Mas Feby nih gimana sih strategi investasi yang biasanya Mas Feby lakuin nih selama jadi investor di pasar modal? Kalau strategi saya Mbak, kalau dulu gini, kalau dulunya pertama kali saya bergabung di pasar modal ini, saya beli di harga mahal. Saya beli di harga mahal. Nggak tahu, saya ngeliat grafiknya naik. Oh ini naik bagus. Ternyata nyangkut besok gitu kan. Nah, tapi sekarang setelah beberapa bulan saya mengikuti itu, baru tahu bukannya beli itu pada saat harga jatuh, pada saat harga diskon kita beli, kita masuk dan kita simpan. Pada saat harga naik, ya udah terus itu mau kita mau kita lanjut kita tahan itu saham. Tergantung dengan apa trading plan kita kan, tergantung dengan investasi planning kita gimana. Itu aja beli di saat harga diskon. Misalnya tuh kalau kayak kemarinnya lagi hot-hotnya mau perang Rusia kan, itu energi pada mau bergerak sebenarnya kan, kayak Medco udah mulai naik. Nah itu pada saat itu kita mendengar isu itu kita beli aja, kita simpan gitu kan, simpan. Nah ini naik nih berapa persen gitu kan, naik berarti kan terbukti itu Elsa naik, Medco naik, ya kan. Kita pantau berita, pantau perkembangan. Kalau misalnya kita investasi, biasanya ada yang memang ketakutan nih dalam diri kita sampai sebenarnya investasi itu resikonya apa sih? Kalau bisa boleh dijelasin lebih ke Mas Reza kali ya yang bisa jelasinnya investasi itu sepertinya bagaimana gitu. Oke, Mbak Okta. Jadi terkait masalah biasanya gini ya, kita jelasin tentang investasi dulu. Mungkin di sini juga teman-teman banyak yang tahu bahwa di luar sana banyak juga investasi yang legal dan ilegal. Jadi bahwa yang namanya investasi itu harus mengenal 2L. Harus mengenal 2L. Yang pertama adalah logis, kemudian yang kedua adalah legal. Banyak kan beberapa minggu lalu banyak nih boom tentang inisial B dan sebagainya gitu ya, yang memang mungkin dilegalkan, tidak ada izin dan sebagainya, termasuk judi gitu. Nah itu untuk investasi harus. Kemudian kalau kita berbicara masalah resiko, kemudian masalah imbal hasil, setiap investasi pasti memiliki itu. Namun kita harus tahu bahwa setiap investasi, jenis investasi itu memiliki imbal hasil dan resiko masing-masing. Produk pasar modal sendiri itu banyak banget, dana, obligasi, saham dan sebagainya. Nah, khusus untuk saham ini memiliki resiko yang pertama adalah ini yang paling resiko yang paling gede, uang kita bisa balik atau enggak, itu namanya kebangkrutan. Ya, yang pertama resikonya adalah kebangkrutan. Jadi teman-teman harus tahu juga investasi pasti ada resiko. Ya, jadi kalau misalkan ada oknum-oknum tertentu yang menawarkan investasi dengan kepastian 100%, 50%, itu bohong. Ya, itu bohong.
Termasuk mungkin ada teman-teman ini juga, mungkin Mas Kevin, ini Mas Reza pasti tahu nih saham yang naik pasti bakal turun gitu ya. Nah, itu juga nggak bisa kayak gitu karena kita sebagai ini ya, pemberi apa ya, di jasa keuangannya gitu. Jadi kalau misalkan udah tahu untung dan rugi saham itu naik atau turun, ini saya saja bisa kerja gitu. Jadi kalau itu kayak gitu, gitu ya. Nah, kemudian itu ya yang paling dalam resiko adalah itu tadi, kebangkrutan. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Nah, mengatasi untuk melihat perusahaan yang mau bangkrut atau tidak, itu lihat saja laporan keuangan perusahaan tersebut. Ya, lihat saja di situ. Kalau misalkan laporan keuangan perusahaan tersebut terus merugi, hati-hati kayak gitu. Atau misalkan lihat newsnya atau beritanya atau rumornya, misalkan ini sudah ada berita ada PKPU, harus hati-hati dijauhi gitu. Atau misalkan kena suspend karena laporan dia nggak ngelaporin keuangannya selama 6 bulan atau 3 tahun bahkan mungkin gitu. Jadi teman-teman harus baca berita-berita tersebut. Sebagai investor nggak boleh dong kita diam saja. Gitu. Jadi kita harus lihat nih perusahaan kita bagaimana. Itu yang pertama. Itu kebantukan. Jadi kalau misalkan mau lihat, cek usahanya, laporan keuangannya, dan bisnisnya pastinya. Saya mau tanya misalkan nih, setiap hari kita anggap saja misalkan kita tahu bahwa ada bank yang memang sampai ke desa-desa kecil itu ada. Secara valuasi, kemudian secara hartanya, secara asetnya itu gede. Nah, kemudian itu juga punya pemerintah. Kira-kira tahun depan bakal bangkrut, ya kemungkinan kecil bisa, tapi kemungkinan kecil, gitu ya. Jadi ngelihatnya seperti itu. Itu yang pertama, yaitu kebangkrutan. Kemudian yang kedua, ada yang namanya capital loss. Capital loss ini harganya turun, kayak tadi Mas Febi misalkan, harganya ketinggian, udah itu cut loss. Kemudian tiba-tiba naik lagi. Nah, itu namanya loss. Jadi capital loss. Jadi kita harus tahu nih, ini dua resiko ini yang akan ada di saham, khususnya di saham ya. Jadi teman-teman harus ingat itu. Nah, kemudian untuk menghindari loss ini bagaimana? Teman-teman harus tahu bagaimana sih bentuk teknikal, kemudian bagaimana sih bentuk pecahnya, kemudian bagaimana sih bentuk chartnya. Jadi itu nanti bakal ada pelatihan-pelatihannya gratis untuk teman-teman yang baru belajar ya, gratis semua bagi investor. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau belajar lebih dalam bisa nih ke kita, atau misalkan diskusi ke grup kita nggak apa-apa ya, kayak Mas Feby kan kita diskusi bareng-bareng di grup gitu, atau nanti kita bisa ketemu di luar gitu diskusi bareng. Nah, itu resikonya Mbak, dia ada di itu untuk resiko memang yang paling umum yang harus diketahui. Namanya investasi legal pasti ada hasil dan resikonya. Jadi jangan hanya mengenal imbal hasilnya saja. Itu sih Mbak Okta. Oke, thank you banget nih Mas udah dijelasin. Jadi aku tahu banget nih gimana milih. uh, Pokoknya harus logis. Pokoknya jangan yang lain deh kalau misalnya udah legal, nggak logis lagi itu. Pokoknya dihindarin banget gitu. Jangan sampai kita kejerumus ke sana ya Mas ya. Terus Okta mau nanya juga nih, gimana sih pengalamannya dari Mas Feby nih selama di investasi di pasar modal nih, tentang dividen, apa Mas Feby ini pernah dapat dividen atau pernah ketutup pernah dividen? Karena Okta ini punya cerita nih, Okta pernah dapat dividen, tapi setelah dapat dividen malah harga sahamnya turun. Jadi yang Okta dapat itu netepin harga sahamnya. Jadi kayak, yang kok kayak gini sih gitu. Jadi kayak percuma aja nih Okta dapat dividen kalau misalnya kayak itu pengalaman Okta tuh. Jadi kayak dividen Okta dapat itu hanya kayak nutupin saham mereka aja gitu karena saham mereka turun. Itu dari pengalaman Okta nih. Kalau misalnya pengalaman Mas Feby nih gimana tentang dividen? Iya Mbak, terima kasih. Awalnya juga seperti itu Mbak, saya di PTBA itu saya pernah kayak gitu. Bukan ini sebelum pembagian dividen itu, setelah pembagian dividen saya tunggu tuh kan pembagian dividennya. Saya rupanya setelah pembagian dividen, setelah kan apa tax debt harganya jatuh. Saya bilang lah kok gini ya kan, akhirnya udah saya
biarin aja kan dia bakal naik lagi gitu kan. Terus kita coba lagi itu di MBPX juga seperti itu, kejadian malah tambah dalam. Waktu di 800 kan apa dia bagi dividen, iya kan? Terus jatuh ke 600 padahal dividen itu hanya berapa rupiah gitu kan? Nggak banyak gitu dividennya Mbak. Tapi setelah itu saya pikir, saya baca, saya tanya-tanya mungkin ada pernah tanya-tanya sama Mas Reza gitu. Saya ini kan saya nonton di YouTube tuh rupanya ada namanya dividen trap, ya kan, jebakan dividen itu, ya kan. Jadi kita keluar itu sebelum seminggu sebelum come date. Kalau memang kita nggak mau kehilangan, nggak mau lama nunggunya harga sahamnya naik lagi, ya kita keluar dulu. Biasanya sebelum update itu kan harganya udah naik dinaik gitu. Nah kita keluar dulu di situ. Nanti setelah pembagi dividen harga turun, nah kita masuk lagi kalau kita memang masih sayang di itu. Itu aja kalau saya. Kurang lebih nggak jauh sama ya. Kayaknya kita hampir kejebak di usaha yang sama nih seperti itu. Nanti bisa diceritain di belakang nih kayaknya nih Mas ya. Jadi kalau misalnya ngomongin masalah dividen, sebenarnya sih aku tuh mau tahu nih gimana sih manajemen resiko dan psikologi nih sebagai investor di pasar modal atau kita sebagai yang saving ataupun yang trading ini gimana nih Mas Reza nih? Kalau misalnya kayak tadi kan tadi tiba-tiba aja udah dividen malah harganya down, itu kan sangat-sangat mempengaruhi perasaan kita nih, apalagi aku sebagai ini rasanya langsung baper banget tuh kalau misalnya udah yang kayak gitu tuh. Apa nih Mas Reza? Oke, kalau berbicara masalah dividen memang kita kayak makan buah sama ya saya menyebutnya gitu. Karena ya memang di samping ada kebahagiaan ada juga kesedihan yang bakal mengancam kita. Jadi memang ada beberapa strategi yang harus kita lakukan ketika kalau kita nggak mau dan kena dividen trap. Jadi teman-teman yang pertama tadi disebutkan sama Mas Bobi bahwa kan ada dia tanggal come days dan ex date. Kalau misalkan teman-teman memang mau dapat dividennya, ada, kalau saya sih menyebutnya ada dua strategi. Yang pertama strateginya ketika ada dividen, teman-teman batasin memang untuk untuk mendapatkan keuntungan saja gitu. Tadi misalkan sebelum come date atau misalkan pengumuman saat ada bagi dividen suatu perusahaan biasanya harganya naik. Kenapa seperti itu? Karena investor itu banyak beli, makanya harganya saham, maka harga saham itu naik karena orang banyak beli. Nah, ketika di tanggal-tanggal X date mendekati X date ya biasanya. Nah, biasanya dia sudah mulai lemah. Dia tidak akan secara penguatannya masih lemah gitu. Kenapa? Karena investor sudah mulai nih ancang-ancang jual. Nah, jadi saran saya sih yang pertama, kalau misalkan teman-teman ada pengumuman come date dividen, teman-teman silakan beli nih sejauh-jauh hari sebelum come date-nya. Ya, ini biasanya bakal terjadi ke perusahaan-perusahaan yang memang membagikan dividen itu gede. Ya. Kayak misalkan ya kalau misalkan cuma Rp5 itu nggak akan berpengaruh biasanya kayak gitu ya. Biasanya nggak akan berpengaruh. Nah, ya udah cari aja keuntungan dari sisi harganya gitu ya, dari capital gain-nya gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, jika memang teman-teman pengen banget dapat dividennya, saran saya jangan langsung 100% masuk untuk beli sahamnya untuk dapat dividen ya. Misalkan nih teman-teman punya uang 500.000 mau dapat dividennya, anggap saja kayak tadi PTBA gitu ya, PTBA. Nah, saran saya masuk saja nih di sekitar 400.000 atau 350.000. Nah, sisanya itu untuk disiapkan ketika nanti sahamnya turun gitu. Biasanya di X date itu sahamnya bakal ARB atau turun gitu. Nah, strateginya teman-teman harus average down. Ketika beberapa hari turun, biasanya kalau saham yang sudah bagi dividen itu turunnya nggak bakal terlalu jauh-jauh banget, ya. Misalkan sampai 1 bulan turun terus itu akan, karena akan ada sanksi. Teman-teman siapkan dulu ya juga nih volume dari transaksinya. Biasanya di hari kedua, hari ketiga, hari keempat, atau hari kelima deh gitu.
1 minggu ke depan, biasanya dari pola volume penjualan dan pembelian itu akan terlihat. Jadi biasanya di hari X date itu langsung banyak membukukan penjualan, makanya langsung ARB. Mungkin hari kedua mungkin ya bakal mulai masih kencang juga nih, masih tekanan jualan masih banyak juga, makanya masih down juga. Nah teman-teman lihat nih dari kondisi tersebut, kira-kira volumenya sudah mulai melemah belum nih? Biasanya kalau sudah melemah teman-teman baru bisa average down. Sistemnya kayak gitu. Jadi strateginya ya jangan langsung amblek 100%, karena memang orang juga punya strategi masing-masing ya. Nah kalau menurut saya sendiri itu ada 2 strategi yang memang kita bisa pakai nih. Yang pertama sudah kita cari capital loss saja dengan memanfaatkan adanya dividen. Kemudian yang kedua teman-teman juga bisa dengan price down, dengan menyisihkan uang untuk price down saham tersebut ketika ada penurunan yang besar. Itu sih cara untuk apa ya strateginya kayak gitu. Dan pasti teman-teman juga berpikir bahwa ini emosional yang harus dikelola banget ya, karena gini, biasanya kalau orang udah tahu ARB, kita cepat-cepat juga jual, antri jual, bahkan di harga paling rendah. Di harga paling rendah kita mau antri nih ketika ARB. Ya, di hari kedua kita juga siap pasang nih di harga ARB-nya. Di hari ketiga biasanya kita juga pasang di ARB-nya, karena kita udah takut, ini biasanya ini bakal lebih dalam lagi, takutnya seperti itu gitu. Tapi ini yang harus memang dikelola nih. Jangankan saya cuma bisa ngomong kayak gitu ya, saya sendiri seperti itu. Cuman satu, ketika memang dalam perusahaan tersebut secara keuangan, secara manajemen bagus, oke nggak apa-apa deh, kita percaya aja. Yang pasti, oh kira-kira masa depan pasti nggak bohongi deh. Intinya fundamental itu nggak akan membohongi kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu itu gitu ya. Dan emosional itu memang harus penting banget. Ya, memang harus belajar bagaimana cara mengurangi risiko dan sebagainya. Itu sih Mbak Okta. Berarti emosional benar-benar harus dikondisikan banget nih kalau misalnya dalam berinvestasi ya Mas ya. Ini udah banyak banget nih pertanyaan masuk ke offline nih, udah ada 50 lebih, atau kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya buat teman-teman nanti yang mau bertanya, silakan bertanya, nanti ini kita pilih aja kali ya Mas ya. Tadi aku udah lihat satu nih yang sedikit menarik menurut aku dari, kita langsung aja nggak apa-apa ya Mas ya. Ya. Dari ini kayaknya temennya Sasuke deh Mas. Ini Instagramnya namanya Hatsune Ishika. Ini benar-benar teman Sasuke nih kayaknya nih. Dia nanya nih, apakah reksadana atau ETF juga membagikan dividen? Nih silakan nih buat Mas Reza bisa dijawab nih. Oke. Jadi kalau kita berbicara masalah dividen, apalagi reksadana dengan ETF ya, memang ada karakteristik kalau reksadana itu tidak ya, karena untuk reksadana saham khususnya. Jadi untuk reksadana saham itu ketika kita beli reksadana kita tidak akan dapat dividen. Kenapa? Karena untuk dividennya itu sendiri sudah diakumulasi dan diakumulasi di dalam biasanya NAV ya, net asset value atau nilai aktiva bersihnya. Itu sudah masuk ke situ. Jadi secara perhitungan ketika manajer investasi membeli saham dan perusahaan itu membagikan dividen, maka secara otomatis manajer investasi itu sudah menambahkan dengan nilai dividen tersebut ke dalam nilai aktiva bersihnya, sehingga nilai aktiva bersihnya itu naik atau turun gitu. Sistemnya seperti itu. Itu untuk reksadana. Jadi kalau untuk reksadana, kalau secara manual itu tidak membagikan dividen karena sudah diakumulasi di dalam nilai aktiva bersihnya. Ya, untuk reksadana itu ya. Kemudian untuk ETF ini secara karakteristik ada beberapa yang memang membagikan dividen. Ya, jadi kalau misalkan nih kita ngelihat secara umum, misalkan di aplikasi di RTI ya, atau misalkan di aplikasi IPO juga ada. Jadi ada beberapa kayak misalkan XIR, kemudian ada XIT dan sebagainya, itu yang membagikan dividen. Secara karakteristik saya memang ada 1-2 secara karakteristik pengelolaan manajer investasinya. Jadi kalau untuk ETF memang ada yang membagikan dan ada yang tidak ya. Jadi kalau misalkan mau tahu yang membagikan atau tidak, silahkan nanti dilihat di storiesnya. Jadi itu ya. Jadi kalau untuk reksadana itu tidak membagikan dividen karena sudah diakumulasi di NAB-nya.
Sedangkan ETF itu ada nih, tapi secara karakteristik ada yang tidak dan ada juga yang membagikan dividen gitu. Itu sih Mbak Okta terkait masalah dividen reksadana dan ETF gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya yang reksadana itu jelas mereka nggak bagiin dividen, sedangkan ETF tergantung kebijakan mereka masing-masing, ada yang membagikan, ada yang enggak ya Mas ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya Mas ya. Kira kita kemana nih? Atau Mas Reza mungkin mau pilih salah satu boleh nih buat yang bertanya nih. Kalau misalnya ada pertanyaan yang menurut Mas Reza ini bisa dijawab nih. Atau Mas Feby ini silakan pilih Mas. Silakan Mas Reza aja Mas. Silakan Mas Reza. Kacamata nggak kebaca ini. Ini pertanyaannya banyak banget nih, udah 50-an lebih. Okta juga bingung nih mau ngambil yang mana nih. Iya silakan Mas Ya, Reza. dibacakan aja Mbak yang kira-kira ininya kira-kira masuk akal gitu. Soalnya banyak banget juga sih ya. Mbak Okta aja silakan. Iya. Banyak banget yang masuk ke kita. Ya, dipilih aja silakan. Satu nih dari Juni 2125. Dia nanya nih, mengapa sih Mas perusahaan mengeluarkan kebijakan dividen? Jadi dia bertanya, kenapa sih perusahaan sampai ngeluarin kebijakan untuk mengeluarkan dividen, Mas? Oke, untuk bagi dividen ya. Ini saya lagi nih berarti. Mungkin nanti sharing dikit deh sama Mas Ibu, kira-kira udah pernah dapat dividen apa nih gitu ya. Oke, jadi kalau kita berbicara masalah dividen ini biasanya kenapa sih ada kebijakan seperti itu, yang pasti ya perusahaan yang pasti perusahaan saya ngomongnya bahwa perusahaan pengen juga terima kasih nih udah apa ya sudah percaya pada kita untuk menyuntikkan dananya. Jadi perusahaan yang untung juga bakal membagikan keuntungannya gitu, karena kan secara kepemilikan saham juga ya itu adalah milik kita gitu. Dan juga untuk keputusan dividen juga ini ditentukan oleh ini ya di dalam rapat umum pemegang saham, tentunya dengan orang-orang yang pemegang saham itu juga pasti pengen juga untung kayak gitu. Jadi pengen merasakan juga ini laba perusahaan yang saya miliki, saya juga pengen merasakan nih keuntungan dari kinerja selama 1 tahun. Secara kebijakan secara ini seperti itu ya, tapi kebijakan-kebijakan yang lain ya pasti ada ya, mungkin dari nama baik perusahaan. Biasanya kan nama baik perusahaan, biasanya perusahaan-perusahaan yang bakal bagi dividen itu juga dia bakal secara citra namanya juga baik gitu ya. Kemudian ya mungkin untuk harganya mereka juga pengen nih dengan adanya stimulus dari pembagian dividen, sahamnya biar naik kayak gitu. Itu banyak sih kebijakan-kebijakan seperti itu ya. Mungkin itu adalah salah tiganya dari apa ya dari tujuan dari pembagian dividen. Mungkin itu sih Mbak Okta. Mungkin bisa berbagi nih Mas Feby, ini udah pernah dapat dividen apa saja nih Mas, dan gimana rasanya Mas? Dapat dividen itu yang serunya itu Mas, kalau kita investor pemula ini ya kan, orang pemula itu dapat surat, dapat email itu Mas, paling serunya itu dapat email, kita disuruh rapat pemegang saham. Ini rasanya kayak mimpi, beli 1 lot tapi dapat surat suruh menghadiri acara pemegang saham luar biasa gitu kan. Itu yang paling serunya menurut saya sih Mas. Udah itu dijadikan Kita seakan-akan merasakan bahwa kita memiliki perusahaan tersebut. Untuk dividen saya lupa itu dividen apa kemarin, itu juga besar itu ya, Saratoga ya Mas, saya lupa kemarin itu ya kan, dividen apa yang terakhir kemarin saya dapatin itu. Cuman yang kalau yang kecil itu ada kayak TB, itu cuman dapat Rp5 kemarin itu. Cuman itu kan karena perusahaannya memang saya hold, karena itu kelihatan prospeknya bisa tembus ke 1.200, 1.500-an. Jadi saya hold aja, biarin aja lah. Cuman untung ketika pembagian dividen harganya nggak jatuh gitu kan. Harganya masih stabil. Memang kebanggaan pribadi ya, udah dapat email langsung dijadikan story WA. Waduh, kayaknya keren banget. Kayak investor gitu ya Mas. Saya juga seperti itu dulu pas gitu ya. Mungkin itu sih Mbak Okta. Okta juga pernah nih dapat email rapat umum pemegang saham.
Itu walaupun cuma satu, pengen banget rasanya tuh terbang ke Jakarta buat ikut tuh Mas. Kayak ini sangat bagus ini. Itu pengen banget tuh dulu. Serius itu kayaknya ya seru banget itu. Apalagi kalau misalnya mereka kan biasanya kalau misalnya RUPS itu bakalan ada goodie bag atau cenderamata kan setelah selesai RUPS itu kayak sebagai mahasiswa nih ya Mas ya. Kayak benar-benar ngincer hal itu sebenarnya daripada terus ngincer satu lagi tuh buat story Instagram kalau misalnya Okta ada di rapat umum pemegang saham. Kayaknya bakalan keren banget. Walaupun aku cuma punya satu lot doang. Iya, Boleh betul. Mas Febi. Itu serunya Mas ya. Serunya Pak Okta. Kita merasa sebagai pemegang saham kita merasa dihargai. Walaupun kita kecil, jumlah lotnya kita merasa dihargai oleh perusahaan yang kita beli itu. Itu menurut saya. Benar. Kita coba cari pertanyaan yang terakhir. Karena kita cuma ngambil 3 pertanyaan aja ya Mas ya. Siap. Boleh nih pertanyaan yang terakhir. Ini yang nanya rata-rata tiba-tiba orangnya udah hilang. Jadi cuma numpang nama doang terus hilang nih orangnya. Aku jadi bingung juga pilihnya. Iya. Jadi kayak mau cuma nitip absen gitu. Biasanya masih banget kan nitip absen terus ngilang dari kelas. Ini kayaknya sama juga nih kayak di sini nih. Udah nanya terus hilang orangnya. Iya, Pak. Saya jadi bingung juga nih. Kita ambil yang mana ya kira-kira ya. Mas, agak lama ini kita harus cari dulu nih yang orangnya masih stay di sini nih. Karena orangnya ada yang hilang cuma ninggalin jejak aja nih. Itu pada ngejar pulsa tadi 25 ya, 25.000 lumayan. Atau lagi sholat isya gitu Ya Mas. mungkin bisa juga ditinggal sholat isya. Oh, isya. Ini kayaknya isinya banyak mahasiswa nih untuk absen semua. Udah nanya hilang. Kelihatan banget nih mahasiswa semuanya ngejar giveaway nih. Iya. Mas Reza masih ada sangkutan belum di Porto? Masih nahan aja Mas, mau jual saya Masih, masih ya. gitu ya. Karena kalau dilihat Mbak Okta sambil ini ya, sambil baca-baca pertanyaan ya. Kalau kita lihat ya secara historis nih Mas ya, kalau kita lihat kayak NTBK ini nggak apa-apa yang nyebut merek ya, kemudian NTBK, kemudian yang enak gitu ya. Ternyata ya walaupun ARB ternyata ada di saat dia juga naik. Artinya memang ya walaupun PE-nya itu gitu, ada juga kenaikan kayak gitu. Jadi dari situ sih ada yang nyangkut, tapi saya percaya deh coba mengelola emosionalnya gitu ya, walaupun masih ngelihat portofolio udah minus banget, udah lah pasang robot aja gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nanti naiknya sekian, ya udah deh langsung kejual itu sih. Ini Mas Febi banyak ya. Sudah ada Mbak Okta? Masih mencari nih, sorry banget Mas, putus koneksi Okta. Oh gitu, banyak banget ya. Iya. Pilih salah satu aja deh Mbak, soalnya udah ini juga kan. Ini Mas Febi, Iya. Mas Febi masih di kantor ya? Kenapa Mas? Iya masih di kantor saya Mas. Masih di Pulang kantor. biasa sampai jam berapa nih Mas? Biasanya jam-jam habis sisa udah pulang biasanya Mas. Kapan-kapan lah kalau pulang cepet kita sambil nongkrong-nongkrong ngeteh lah Mas ya. Insya Allah Mas, siap Mas. Ini teman-teman di kantor juga udah mulai pada tanya-tanya tuh kan, ada berapa orang yang mulai ikut join gitu kan ke iPod. Saya kasih nomor telepon Mas Reza gitu ya kan, karena bukan apa, saya bilangin ke mereka, sayang kalau kita nggak investasi uang kita habiskan aja. Kalau lihat handphone baru pengen beli, padahal handphone lama masih ada, benar masih bagus, lebih baik kita ya uang 3 juta itu kita simpan aja lah, kita belikan saham ya kan, itu akan naik sendiri gitu kan, kalau kita memang tujuan investasi gitu Mas. Kita belajar berhemat sejujurnya. Benar. Karena nanti kita belajar. Nah, kayak kemarin itu kan saya kan iya
Gimana Mbak Okta, udah ada? Udah ada nih satu nih, mungkin orangnya masih ada nih di sini nih. Namanya Tutuen 16. Aduh, Tutuen. Dari Tutuen, selain dari kita, dari mana lagi kita tuh tahu kalau misalnya besok itu ada pembagian dividen. Biasanya kalau pembagian dividen kan perusahaan memberikan informasi ya Mas ya. Itu kita sebagai investor itu taunya dari mana nih Mas biasanya kalau misalnya perusahaan tersebut akan membagikan dividen? Oke, jadi pasti ada pengumuman ya, kayak misalkan kemudian di jadwal juga ada. Kemudian kalau di aplikasi ipot itu ada kalender namanya ya. Jadi di kalender itu juga ada informasi pembagian dividen, kemudian saham yang mau IPO, kemudian yang mau rek issue, kemudian yang mau bagi waran, yang mau mengeluarkan waran dan sebagainya. Jadi di kalender itu ada pengumumannya. Kemudian kalau misalkan mau mudah lagi, biasanya juga di RTI ada. Di RTI itu lihat saja di ini ya, di kalender juga biasanya seperti itu. Nanti lihat aja dividen itu ada. Nah, teman-teman perlu tahu juga bahwa biasanya ini ya, secara historis perusahaan-perusahaan banyak bagi dividen itu di bulan-bulan antara bulan 3, 4, 5, kemudian 10, 11 ya. Karena biasanya perusahaan dalam menutup pembukuan itu kan di akhir tahun kan biasanya Maret, April, Mei gitu ya. Atau nanti di di semester satunya itu di bulan 10 dan 11. Jadi teman-teman bisa pantau ini historisnya di situ. Jadi sebentar lagi nih ya, kalau nggak salah sekarang Februari, Maret, April, Mei. Nah, bentar lagi nih. Jadi teman-teman yang mau coba dapat dividen bisa nih buka saham, buka rekening akun mulai dari sekarang nih. Jadi teman-teman bisa menyicipi gimana sih rasanya dividen. Jadi biasanya banyak juga nih kalau teman-teman nih perusahaan-perusahaan perbankan gede, kayak misalkan BUMN ya, kayak misalkan maaf menyebut merek BRI, BCA dan sebagainya, BMRI, BNI, BTN dan sebagainya, itu bagi dividen itu bakal keluar beritanya. Jadi teman-teman silakan ikuti referensi-referensi berita yang terpercaya nih, gitu ya. Jadi nanti bakal ada infonya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih mudah, silakan nanti lihat di aplikasi, itu ada di kalender. Itu ya. Dan biasanya itu tadi bulan 4, 5, 10, 11. Sebentar lagi nih, jadi teman-teman harus siap-siap. Itu sih Mbak Okta. Ya, yang jelas bulan 4, bulan 5, bulan 11 itu harus dipantau banget tuh kalendernya kalau misalnya emang ngincar dividen. Ini biasanya termasuk Okta nih terkadang juga beli saat mau dividen. Jadi kayak mau dapat dividennya aja gitu, kayak seenggaknya ada email masuk dapat dividen tuh udah jadi suatu kebanggaan atau suatu apa ya buat sebagai investor lah kayak gitu kan Mas. Jadi kalau kita udah dapat nih 3 penanya tadi udah jawab juga semua dari Mas Reza juga udah menjawab. Terus juga tadi ada beberapa cerita atau pengalaman dari Mas Feby. Terima kasih banyak nih udah gabung sama kita malam ini, udah cerita-cerita juga nih sama kita gimana pengalaman menjadi investor selama ini. Semoga nanti kalau misalnya di belakang bisa juga nih sharing-sharing bareng Okta nih, kayaknya kita sering kejebak di perusahaan yang sama nih ya kalau misalnya lihat cerita-cerita dari Mas Feby tadi, kita bisa sharing-sharing nih udah ini kita curhat-curhatan nih tentang gimana kita kejebak di perusahaan yang sama nih sepertinya. Siap. Terima kasih banget nih karena juga udah nunjukin waktu, udah sholat Isya tadi ya, kita juga belum sholat Isya. Hari juga udah mulai malam, udah waktunya teman-teman istirahat juga semua. Terima kasih juga buat Mas Reza sama Mas Feby udah nemenin Okta sharing malam ini. Kita udah tuh ada cerita-cerita banyak nih tentang masalah dividen. Semoga nextnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, ataupun buat teman-teman yang nonton live di IDX Bengkulu malam ini nanti bisa nih kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lebih yang nggak kejawab di sini karena tadi banyak banget akun yang titip absen, yang banyak bertanya tapi tiba-tiba akunnya hilang. Itu nanti kalau misalnya kejawab di sini nanti bisa ke kantor aja, itu mulai minggu depan kita udah WFO tapi sesuai jadwal, itu kita di hari Senin sama di hari Rabu sesuai jam kerja kantor, ataupun bisa DM Instagramnya
Indo Premier Bengkulu ya Mas ya. Kalau misalnya ada tertarik mau buka akun atau mau ngikut kelas-kelas yang lain itu bisa nanti sama Mas Reza atau juga DM sama kami juga di IDX Bengkulu juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak yang udah nonton. Kalau misalnya selama berjalannya live ini ada salah ataupun nanti ada kendala-kendala yang lain nanti semoga bisa kita benahi bersama untuk nextnya ya Mas ya untuk di live selanjutnya. Terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sangat-sangat antusias pada malam hari ini yang udah mau dengerin kita dari awal sampai akhir dari sesudah maghrib sampai sesudah isya pada malam hari ini. Okta juga terima kasih sama Mas Reza, sama Mas Feby. Okta tutup live Instagram kita pada malam hari ini. Episode 6, investor story, investor story, ngobrolin tentang dividen. Selamat malam Mas Reza, Mas Feby. Selamat beraktivitas atau selamat beristirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.